Inggris bisa berkuasa ratusan tahun di seluruh negara Asia Afrika. Karena dia tidak punya penasehat namanya Profesor Margaret Mead, ahli antropologi. Tinggal belasan tahun di Afrika. Begitu orang Afrika ini memuja dewanya malam-malam kan kayak orang mabuk kan, in trance. Tapi dia nggak berani komentar bahwa ini nggak benar, ini irasional, karena dia tahu dia pasti mati. Nah, pengalaman Margaret Mead ini diberikan nasihat ke berbagai Perdana Menteri Inggris. Satu, kamu boleh menjajah, boleh nyedot harta kekayaan di negara berkembang, tetapi tidak boleh ganggu agama, tidak boleh ganggu tradisi. Itulah Inggris kuasa lama. Tahu nggak? Belanda waktu tanam paksa menyengsarakan rakyat, nggak ada perlawanan. Waktu bikin jalan Cadas Pangeran yang meninggal tuh ratusan, rakyat nggak ngelawan. Kenapa? Waktu sembahyang berhenti, break, sembahyang lain-lain. Tapi begitu Belanda mulai masuk ganggu tokoh agama, contohnya Imam Bonjol di Sumatera Barat, perang belasan tahun. Ganggu di Ponegoro, perang puluhan tahun. Aceh. Artinya apa? Ya kan, jangan ganggu tradisi sama agama. You will fight. Sebagaimana yang diungkap oleh peneliti sejarah Batara Hutagalung, kesalahan pertama kalimat Belanda menjajah Indonesia 350 tahun, adalah penggunaan kata Indonesia. Sebelum Belanda mendirikan Kongsi Dagang VOC pada 20 Maret 1602, juga belum dimulai penjajahan. Waktu itu Belanda masih meminta izin kepada penguasa di Banten, dan kemudian di Jayakarta, untuk mendirikan kantor dagang, serta menyewa sepetak lahan di Jayakarta. Awalnya, hanya berupa bangunan dengan pondasi batu dan dinding kayu. Penjajahan Belanda di Asia Tenggara, baru dimulai pada 30 Mei 1619, yaitu ketika Gubernur Jenderal VOC keempat, Jan Pieter Sun Kun, atau disingkat JPC, menyerang dan mengalahkan kota Jayakarta, yang telah memberi izin kepada Belanda untuk berdagang di Jayakarta. Nama Jayakarta, kemudian diganti menjadi Batavia. Untuk mengalahkan satu persatu kerajaan dan kesultanan di Asia Tenggara, yang kemudian menamakan wilayah kekuasaannya di Asia Tenggara ini, sebagai Nederlands Indie. Juga dengan penduduk, yang belasan kali lipat dari penduduk Belanda. Salah satu penyebabnya adalah, karena pada waktu itu di Asia Tenggara, belum ada kesatuan dan persatuan di antara kerajaan-kerajaan dan kesultanan-kesultanan. Bahkan kerajaan-kerajaan dan kesultanan tersebut saling menyerang, dan mengusai kerajaan atau kesultanan lain. Belanda memanfaatkan rivalitas ini, dan bahkan